Kita sedang menghadapi sesuatu yang tak pernah terjadi dalam sejarah. Belajar di rumah. Ini benar-benar ngubah cara gimana kita belajar dan kemungkinan terus berpengaruh hingga ke masa depan. Saudara, sistem pembelajaran secara daring terpaksa masih harus dilakukan di kebanyakan sekolah di tanah air. Kondisi ini harus dijalani demi mencegah penyebaran virus corona di lingkungan sekolah. Sempat menggelar tatap muka saat masa pengenalan lingkungan sekolah, hari ini pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah tingkat SMA di Kota Semarang dilakukan secara daring. Sistem daring diberlakukan sesuai surat edaran Dinas Pendidikan Jawa Tengah tentang penerapan pembelajaran daring di kawasan zona merah. Pihak sekolah juga telah menyiapkan materi dan perangkat multimedia untuk mendukung pelaksanaan sekolah dengan sistem daring. Dan mungkin kita semua udah tahu betapa beratnya menjalani kebiasaan baru ini. Tapi kita nggak sendirian. Bahkan mungkin sekarang adalah saatnya untuk kita mencoba hal yang baru dalam proses belajar. Belajarlah secara mandiri, carilah apapun yang buat kita tertarik. Bertanyalah, jangan berhenti menelusuri. Tonton, baca, dengerin apapun yang kalian suka dan bisa bermanfaat. Lalu ajarkan itu ke orang lain. Aplikasi pembelajaran online yang gratis. Nah, ini juga bisa digunakan dalam pembelajaran. Yang pertama, ada Google Classroom. Ini adalah platform pembelajaran online gratis terbaik saat ini. Kelebihannya yaitu memiliki fitur yang lengkap, mudah digunakan, serta mendukung integrasi yang luas. Yang kedua ada Edmodo, merupakan salah satu pionir penyedia platform e-learning di dunia. Selain mendukung berbagai macam bahasa, Edmodo juga menawarkan fitur lengkap dan gratis. Berikutnya ada Zoom. Nah, ini sebenarnya Zoom ini merupakan platform khusus video conference dan bisa digunakan oleh perusahaan untuk melakukan meeting. Namun juga bisa digunakan untuk pembelajaran online jika Bapak Ibu lebih suka mengajar secara langsung via video conference. Kemudian ada Schoology, cocok bagi Anda yang ingin mengajar secara interaktif. Fitur dan tampilannya sangat berbeda dari yang lain. Desain yang menarik dan membantu siswa untuk lebih antusias dalam menerima materi. Kemudian ada juga ini, Sevimal Edlink. Nah, ini adalah aplikasi yang membantu dalam kegiatan pelajaran. Kalau model ini seperti yang dipakai di kampus kami ya. Ini Sejak sistem pembelajaran jarak jauh diberlakukan pertengahan Maret lalu, Komisi Perlindungan Anak Indonesia menerima 246 pengaduan masyarakat. Keberatan soal sistem PJJ dan ketidakmampuan dalam memenuhi kuota internet menjadi aduan yang paling banyak diterima. Selama berbulan-bulan di rumah tanpa ada bermainnya terbatas, melakukan aktivitas-aktivitas lain terbatas, tidak bertemu dengan teman-teman, itu secara psikologis sudah mengganggu perkembangan anak, karena anak itu kan hidupnya adalah dia itu bermain ya. Nah ini yang sekarang justru harus ditekankan adalah bagaimana kesiapan juga. Jadi anak-anak menuju new normal pun disiapkan juga. Nah maka guru-guru BK di sini harus berperan, guru-guru bimbingan konseling. Paling tidak mereka-mereka yang merasa bete, yang merasa mungkin menjadi korban kekerasan misalnya gitu ya, bisa aja kan dipukul, dimarahi gitu ya, karena orang tua juga stres bisa saja gitu. Selain pengaduan, survei KPAI terhadap 1.700 siswa di 20 provinsi mendapati lebih dari 42% responden tidak memiliki kuota internet. Sementara 15% lebih lainnya tidak memiliki peralatan PJJ yang memadai. Yang paling parah sebenarnya adalah ini kan jadi bias kelas ya.
bias kelas antara si kaya dan si miskin, atau anak dari keluarga kaya dengan keluarga tidak mampu, kemudian dari kota dengan desa, karena ternyata yang mampu mengakses adalah guru-guru dan anak-anak di kota. Yang mengenaskan adalah ini juga bias antara Jawa dengan luar Jawa. Yang paling kentara adalah kasus misalnya di Papua. Berdasarkan data, di Papua itu dari 608.000 anak Papua, siswa ya maksud kami, itu kepala dinas mengatakan hanya 54% tidak terlayani pembelajaran jarak jauh. Ya, jadi ini pada kondisi yang tidak punya semua sampai tidak ada listrik. Isu pendidikan di tengah pandemi menjadi penting terkait masa depan anak yang dipertaruhkan.